Jadi orang itu kalau tidak bisa minal ghaidah, tidak bisa menahan marahnya, susah memaafkan orang. Ya, makanya tadi disebutkan oleh sebagian ulama, ketika orang itu punya sifat hilm, berarti dia bisa mengendalikan jiwanya pada saat marah, maka dia akan bisa memaafkan orang. Jadi kalau punya sifat hilm, maka buah dari sifat hilm itu adalah al-afu, bisa memaafkan orang. Nah, sifat-sifat seperti ini memang harus dilatih gitu loh. Nggak ada ceritanya orang itu punya sifat yang bagus, punya sifat yang mulia, itu kalau nggak dilatih, semua itu hasil latihan. Makanya di situ pentingnya nanti pendidikan. Jadi kalau sekarang itu kan era AI ya, AI itu bisa memberikan pengetahuan. Antum membutuhkan pengetahuan apapun bisa antum dapatkan melalui AI. Tapi AI tidak bisa mengajarkan adab pada kita. Karena adab itu butuh keteladanan. Termasuk sifat-sifat mulia seperti hilm tadi itu adalah hasil dari pendidikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali untuk berjumpa di majelis bulanan yang biasanya kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, ya, waktu, umur dan kesempatan pada kita semua. Tidak hanya itu, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ya di halaman 110 kalau tidak salah sekarang. Al-wasfu ats-tsalits asyar, jadi sifat yang ke-13. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur ya dan al-anat ya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang sifat hilm. Jadi hilm itu adalah sifat ya di mana seseorang itu dia satu bisa memaafkan, yang kedua dia bisa menahan marah, itu sifat hilm. Jadi seperti di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi wal kadhiminal ghaidha itu adalah orang yang kadhim, itu orang yang menyembunyikan al-ghaidha, kemarahan. Jadi kalau dia marah, dia sembunyikan marahnya. Ya. Jadi al-kadhimina itu. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina. Ya, ghaidha. Wal 'afina 'anil nas. Ini. Jadi orang yang menyembunyikan marah ya, dan 'afina 'anil nas, bisa memaafkan ketika orang lain punya salah pada dia. Nah, itu yang kemudian nanti kita bahas dalam sifat hilm. Ya. Hilm itu sifatnya, halim itu orangnya. Ya, jadi hilm itu sifatnya, halim itu adalah orangnya. Makanya di sini disebutkan i'lam annal hilma dhabtun nafsi inda hajanil ghadab. Jadi ketahuilah bahwa hilm itu adalah dhabtun nafsi. Jadi hilm itu adalah sifat dhabtun nafsi. Jadi bagaimana menahan diri. Ya, dhabt itu artinya bagaimana supaya jiwanya itu tidak berontak. Jadi tidak meronta. Nah, itu dhabtun nafsi. Jadi dia dipastikan supaya dia tidak memberontak.
indah haijanil ghadabi, ketika kemarahannya itu memuncak atau kemarahannya meledak. Nah itu sifat hilm gitu. Wa huwa khaliqun bil malik. Jadi dia merupakan sifat akhlak bagi seorang penguasa gitu. Nah, kenapa seorang penguasa itu harus memiliki sifat hilm? Ya sebenarnya ini bukan hanya untuk penguasa ya. Jadi kalau misalnya antum sebagai orang tua gitu ya, atau antum sebagai seorang suami gitu, atau sebagai guru ya, maka sifat hilm ini sangat dibutuhkan gitu. Jadi karena kadang-kadang kan kita itu misalnya nggak cocok dengan sesuatu, marah gitu. Misalnya habis pergi pulang ke rumah, di rumah nggak ada makanan, marah. Keburu nggak sempat cari makanan misalnya gitu. Akhirnya kalau kayak begitu berantem nanti. Ya kan? Nah, makanya sifat film ini harus dimiliki oleh siapapun yang katakanlah dia memegang kendali urusan, apakah itu oleh si penguasa tadi, ataukah oleh suami, ataukah oleh ya termasuk juga istri ya, karena ketika dia bisa mengendalikan dirinya, maka kemarahan yang muncul secara sporadis tadi itu bisa dikontrol gitu. Ya. Nah ini. Jadi kalau istilah orang sekarang ya supaya tidak, jadi kita bisa mengendalikan sumbu pendek ya. Kalau sumbu pendek kan gampang terbakar. Ya kan? Nah, kenapa orang itu sumbunya pendek? Ya tadi karena tidak punya sifat hilm gitu. Ya, jadi sumbunya pendek karena tidak punya sifat hilm. Nah, kalau suami istri itu sama-sama sumbu pendek kan berantem melulu. Ya kan? Berantem melulu. Nah, begitu juga orang tua sama anaknya. Kalau sama-sama sumbu pendek kan begitu. Ya, ini. Jadi makanya di sini sifat hilm tadi itu harus dimiliki. Ya, itu tadi dikatakan sifat hilm itu adalah dhabtun nafsi inda hajanil ghadab. Jadi bagaimana mengendalikan nafsu, mengendalikan diri pada saat kemarahan itu memuncak atau kemarahan tadi meledak. Nah itu sifat hilm. Makanya kadhiminal ghaidha tadi ayatnya. Kadhiminal ghaidha berarti dia marah, cuma marahnya itu berusaha untuk ditahan. Nah, itu kadhim, ya, itu menahan. Jadi marahnya ditahan. Nah, itu. Kemudian di situ tadi disebutkan wa huwa khaliqun bil maliki, dan dia merupakan akhlak bagi seorang penguasa. Ya, tadi kita sudah sebutkan dia bukan hanya akhlak bagi penguasa, bagi ayah kepada anaknya, bagi suami pada istrinya, bagi istri kepada suaminya, ya, begitu juga anak kepada orang tuanya dan seterusnya. Nah, itu pentingnya sifat hilm. 5 fi minar rahati. Kenapa kita harus memiliki sifat hilm? Karena kalau kita punya sifat hilm, maka kita akan lebih rohah. Rohah itu hati kita itu lebih lapang. Kita itu akan merasa lebih tenang. Rohah itu. Ya, merasa hati kita itu lebih plong. Hati kita itu merasa lebih nyaman gitu. Ya. Dan Masya Allah ya. Jadi antum kalau kita lihat ya, orang-orang yang biasanya hatinya itu lapang, dia tidak mudah marah, dia enjoy menjalani hidup, itu biasanya ada korelasinya dengan penyakit di dalam tubuhnya kemudian. Ya, banyak penyakit itu ternyata dipengaruhi oleh perasaan. Ya, misalnya kalau antum stres itu ya, apa yang antum alami? Biasanya kan sakit perut, mencret, ya kan? Loh iya, itu memang penyakit yang terkait dengan perasaan. Ya. Iya, itu. Jadi penyakit yang terkait dengan perasaan.
Gitu. Bahkan nanti bisa kemana-mana itu, dari pencernaan bisa kemana-mana, karena pencernaan itu kan pusatnya, nanti metabolismenya bisa ke jantung, bisa ke ginjalnya, bisa kemana-mana. Nah itu. Nah, jadi makanya pentingnya di situ, itu yang tadi disebutkan lima fih min roha. Jadi kalau orang itu punya sifat hilm, bisa menahan marah, bisa memaafkan orang, itu enteng, gitu. Sehingga kalau dia pikiran, makanya tadi disebutkan lima fi min roha. Jadi ketika hatinya itu roha, tenang, tidak ada beban, ya, itu akan berefek. Ya, kalau penelitian psikologi sekarang kan nanti itu terhubung dengan hormonal, gitu. Jadi terhubung dengan hormonal. Nah itu, ya, nah, itu terkait dengan roha tadi. Kemudian wastilzamul hamdi. Ya, wastilzamul hamdi. Jadi konsekuensi dari orang itu memiliki sifat hilm tadi istilzamul hamdi. Orang itu akan mendapatkan pujian. Istilzamul hamdi. Ya, artinya ada konsekuensi pujian yang akan didapatkan di situ karena ya itu tadi. Jadi dengan sifat hilm itu kemudian orang itu menjadi sabar. Ya, menjadi sabar. Nah, ini. Kemudian husnul akibah. Akibah itu adalah dampak di ujung itu akibah. Husnul akibah itu berarti apa? Dampak di ujungnya nanti itu bagus. Gitu. Jadi sifat hilm itu akan membawa dampak di ujungnya itu nanti bagus. Itu dari contoh misalnya ya. Misalnya si anak gitu ada masalah dengan orang tuanya atau orang tua ada masalah dengan anaknya, tapi ketika dia punya sifat hilm tadi, dia bisa menahan dirinya. Ya, begitu juga istri dengan suami, suami dengan istri itu bisa menahan ledakan-ledakan emosi, ledakan-ledakan kemarahan tadi itu. Husnul akibahnya apa? Yang tadinya mau berantem jadi nggak berantem. Ya kan? Coba kalau berantem, kalau dia tidak bisa menahan marah, akibatnya apa? Berantem. Ketika dia berantem, apa? Resikonya panjang. Ya, akhirnya mulai dari diam-diaman, sampai kemudian nanti mungkin pisah ranjang, sampai bahkan perceraian dan sebagainya. Nah, itu semuanya dampak dari marah yang tidak bisa dikendalikan. Sebaliknya, ketika kemarahan tadi itu bisa dikendalikan, ya, dengan sifat hilm tadi, maka husnul akibah, akibatnya positif. Nah, gitu loh. Ya, akibatnya positif. Nah, gitu. Nah, ini yang kita mesti ingat. Kemudian tidak hanya itu, ridhol khaliqi, khaliq juga ridho. Allah juga ridho. Ya, jadi Allah ridho dengan sikap kita tadi, dengan sifat kita tadi. Nah, itu, ya. Apalagi kalau yang mempunyai sifat itu adalah penguasa yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Coba kalau seandainya penguasa itu dia pemarah misalnya gitu ya. Wah, nggak kebayang gitu. Ya kan, nggak kebayang. Nah, itu yang terjadi. Makanya salah satu yang diminta oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu adalah agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Gitu. Nah, itu diantara yang diminta oleh Umar bin Khattab. Ya, karena Umar itu memang kan orangnya keras, temperamental gitu. Ya, meskipun beda ya Umar dengan Abu Dzar gitu kan. Kalau Abu Dzar itu kan sampai Nabi itu menolak untuk memberikan kekuasaan pada Abu Dzar gitu. Padahal ya kalau boleh dikatakan kalau kita melihat bagaimana Umar itu kan keras. Ya, dan Umar itu tidak disebut oleh Rasulullah innaka dha'ifun. Tapi Abu Dzar itu disebut innaka dha'ifun. Padahal kalau bisa dikatakan sama-sama pemarahnya gitu. Nah, kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak bisa mengendalikan gitu, nggak bisa mengendalikan dirinya tadi itu
Ya. Nah, jadi itu diantara yang menjadi alasan kenapa Rasulullah mengatakan innaka ya Abadzar innaka dhaifun wa innaha amanah hizun wa nadamah. Jadi ini adalah amanah sementara kamu itu lemah, dan amanah ini merupakan hizun wa nadamah. Dia bisa menjadi kehinaan dan dia menjadi penyesalan gitu. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar gitu. Nah, ini dijelaskan kemudian oleh Syekh Ziyad At-Turbani di dalam bukunya Madrasatu Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah tidak memberikan kepada Abu Dzar kekuasaan atau jabatan? Nah, di antaranya alasan tadi. Di mana letak lemahnya Abu Dzar? Nah, itu tadi Abu Dzar itu rupanya tidak bisa mengendalikan emosi. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Umar itu meskipun keras, gitu ya. Ketika Umar menjadi penguasa, itu Umar luar biasa, lembut. Gitu. Nah, berarti apa? Umar tidak lemah, karena Umar mampu mengendalikan emosinya tadi, seperti yang disebutkan tadi, dhabtun nafsi inda hajanil ghadabi. Jadi bagaimana nafsunya, jiwanya itu bisa dikendalikan pada saat kemarahannya itu meledak. Nah, itu namanya khilm. Nah, gitu loh. Itu namanya khilm. Makanya sampai ada istilah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, salah satu sifat pemimpin itu harus yang beliau sebutkan itu adalah beliau katakan layyin bila dhaf. Jadi lembut tapi tidak lemah. Nah, gitu. Kemudian kuwah atau qawiyut bila unuf. Kuat tetapi tidak, ya. Unuf itu kasar. Gitu. Keras, kekerasan fisik gitu. Jadi itu sifatnya. Ya, ini kata-kata Umar. Jadi qawiyun, ya. Qawiyun bila unuf. Ya. Kemudian layyin bila dhaf. Nah, itu sifatnya. Ini. Jadi qawiyun bila unf, layyin bila dhaf. Jadi kuat tetapi tidak unuf, tidak menggunakan kekerasan. Ya, kekerasan fisik maksudnya. Sementara atau kejam lah gitu lebih tepatnya mungkin ya. Qawiyun bila unf itu keras tetapi tidak kejam. Kemudian layyin bila dhaf, lembut tetapi tidak lemah. Gitu. Kalau lembut tapi lemah itu kan nggak bisa ngukum, ya kan? Nah, ya kadang ada waktunya ngukum, kadang ada waktunya memaafkan. Nah itu semuanya harus diperhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul halim. Allah itu mencintai orang yang halim. Orang yang punya sifat hilm tadi, yang dia bisa menahan ketika dia marah dan bisa memaafkan ketika orang itu punya kesalahan. Yaitu tadi yang kita sebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Al kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, kemudian wajib yubghidul fahish. Jadi Allah itu menyukai orang yang halim, tapi pada saat yang sama yubghidul fahish. Allah itu membenci orang yang fahish, orang yang keji. Nah, fahish itu adalah isim fa'il atau pelaku dari fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan jahat, perbuatan keji. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata fahsya. Itu konteksnya dengan hal-hal yang terkait dengan pertama ya. Misalnya seperti zina, itu fahsya. Jadi Allah menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Gitu. Kemudian sodomi itu juga disebut fahsya. Ya. Nah, jadi itu perbuatan-perbuatan fahsya. Fahsya itu artinya keji. Perbuatan yang yang keji.
Makanya Allah menyebutkan Nabi menyebutkan di sini wajib yubghidul fahish. Jadi fahish itu berarti orang yang melakukan perbuatan yang kecil. Ya, ini. Kemudian waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu man halima zada. Jadi siapa yang punya sifat halim, sifat hilm tadi, yaitu bisa menahan jiwanya ketika dia marah dan bisa memberikan maaf ketika ada orang salah kepadanya, maka zada artinya dia akan meningkat. Meningkat apanya? Ya levelnya, meningkat kedudukannya. Gitu. Nah, wa man fahima, dan siapa yang paham izdada, maka dia akan bertambah. Ya. Wa qala badul ulama, ya, kemudian sebagian ulama mengatakan kullu malikin, semua penguasa la yastami'u fihi, ya, salasu quwwatin. Jadi kalau di dalam dirinya itu tidak terhimpun 3 kekuatan, famulkuhu, maka kekuasaannya maslubun, akan hilang. Jadi maka kekuasaannya akan hilang. Jadi kalau penguasa itu tidak menghimpun 3 kekuatan di dalam dirinya, maka kekuasaannya akan hilang. Apa kekuatan yang harus dihimpun di dalam dirinya itu? Yang pertama adalah al-quwa al-ula. Kekuatan yang pertama itu adalah kuwatul hilmi. Nah, gitu. Kekuatan apa? Hilm. Hilm tadi apa? Yaitu dhabtun nafsi inda hajanil ghadabi. Nah, jadi bagaimana mengendalikan jiwanya, mengendalikan nafsunya pada saat kemarahannya tadi meledak. Itu hilm, ya, itu kuatul hilm. Nah, kalau orang itu punya kekuatan hilm tadi, maka wasamratuha, buahnya hilm itu apa? Buahnya adalah al-afwu. Makanya tadi ayatnya dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Itu, ya, kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Nah, jadi makanya kalau di situ tadi disebutkan, ya, buahnya. Jadi yang tadi disebutkan bahwa dari hilm, ya. Jadi dari al-hilm tadi itu, ya. Hilm, kemudian samaranya adalah afu. Jadi kalau orang itu bisa hilm, ya, tadi kita sebutkan hilm itu adalah, ya, dhabtu an-nafsi inda haijani al-ghadabi, ya kan? Ini dhabtu nafsi inda haijani al-ghadabi. Jadi marah, jadi bisa mengendalikan jiwanya atau nafsunya pada saat kemarahannya meledak. Nah, itu hilm. Nah, buahnya nanti ketika orang itu bisa mengendalikan jiwanya itu, maka dia akan samrohnya al-afu. Nah, itu makanya tadi kita kutipkan ayat wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ini. Jadi itu nyambung dua ayat itu, kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi orang itu kalau tidak bisa kadhiminal ghaidha, tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa menahan marahnya, susah memaafkan orang. Ya, makanya tadi disebutkan oleh sebagian ulama, ketika orang itu punya sifat hilm, berarti dia bisa mengendalikan jiwanya pada saat marah, maka dia akan bisa memaafkan orang. Jadi kalau punya sifat hilm, maka buah dari sifat hilm itu adalah al-afu, bisa memaafkan. Nah, itu bisa memaafkan orang. Nah, itu hilm. Nah, sifat-sifat seperti ini memang harus dilatih, gitu loh. Nggak ada ceritanya orang itu punya sifat yang bagus, punya sifat yang mulia, itu kalau nggak dilatih. Semua itu hasil latihan. Gitu, hasil latihan. Ya. Ini. Jadi makanya di situ pentingnya nanti pendidikan. Jadi pentingnya pendidikan itu di situ. Jadi kalau sekarang itu kan era AI, ya kan? Jadi AI itu bisa memberikan pengetahuan. Antum membutuhkan pengetahuan apapun bisa antum dapatkan melalui AI.
tapi AI tidak bisa mengajarkan adab pada kita. Ya kan? Karena adab itu butuh keteladanan. Gitu. Termasuk sifat-sifat mulia seperti hilm tadi itu adalah hasil dari pendidikan. Gitu. Ya, hasil dari pendidikan. Nah, ketika orang itu sudah dilatih untuk memiliki sifat hilm, kemudian dia mudah memaafkan orang karena punya sifat hilm tadi. Di situ nanti akan muncul ya kesabaran demi kesabaran yang Masya Allah ya. Nah ini. Nah, di sini disebutkan jadi wasamratuha al-afu. Kemudian atsaniyah, kekuatan yang kedua, jadi kekuatan pertama tadi kan kuatul hilm, wasamratu al-afu. Kemudian kekuatan yang kedua apa? Kuatu hifdzir ra'iyah. Jadi kekuatan menjaga rakyat. Jadi hifdzir ra'iyah, menjaga rakyat. Jaga rakyat dari apa? Nah, makanya kalau kita bicara soal bagaimana penguasa itu menjaga rakyat, nah itu nanti kembali kepada apa yang disebut dengan istilahnya itu insyaallah as-siyanah al-ulya lil mujtama. Jadi siyanatul ulya lil mujtama. Jadi bagaimana atau jadi nilai-nilai mulia, nilai-nilai agung di tengah masyarakat itu yang kemudian kita sebut sebagai kalau orang ya dalam istilah Asy-Syatibi itu ada istilah maqasidu asy-syariah. Nah itu maqasidu asy-syariah. Antum pernah dengar nggak maqasidu syariah? Pernah dengar ya maqasidu syariah ya? Jadi maqasidu syariah itu gimana Mas? Dorong. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau kita bicara maqasidu syariah, jadi kan maqasidu syariah ya. Ada yang disebut dengan maqasid daruriyah. Ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan maqasid tahsiniyah. 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 Kemudian takmiliyah. Takmiliyah. Ada lagi yang nanti disebut takmiliyah, ada nanti yang disebut maqasid hajiyah. Ya. Nah ini. Jadi ini kita bagi menjadi 4 ya. Maqasid syariah itu ada maqasid daruriyah, tahsiniyah, takmiliyah, hajiyah. Nah ini kaitannya nanti dengan hifdzur ra'iyah, bagaimana menjaga rakyat. Maqasid daruriyah itu apa? Maqasid syariah terkait maqasid daruriyah itu adalah maqasid ya. Maqasid tahu ya maqasid ya. Maqasid itu kan tujuan. Jadi tujuan diterapkannya syariat itu apa? Tujuannya diterapkan syariat itu ya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Itu maqasid syariah. Ya, itu yang dipakai dasar sebagai maqasid syariah. Rahmatan lil alamin itu. Nah, kita jelaskan dulu. Jadi wa ma arsalnaka ya. Illa rahmatan lil alamin ya kan? Nah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu apa?
Intinya itu dua, rahmatan lil alamin itu. Ya, rahmatan lil alamin itu intinya dua. Yang pertama itu adalah jalbul manafi. Yang kedua itu adalah daf'ul mafasid. Nah ini. Itu intinya rahmatan lil alamin itu. Jalbul manafi itu artinya bahwa Islam itu diterapkan. Punya tujuan untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kemanfaatan. Itu namanya jalbul manafi. Jalb itu artinya menarik. Untuk menghadirkan, itu namanya jalb. Jalbul manafi berarti Islam itu diterapkan pasti menghadirkan manfaat. Nggak mungkin Islam itu mendatangkan mudarat. Jadi kalau ada orang yang menolak Islam diterapkan, berarti dia ada yang salah persepsinya tentang Islam. Mungkin dia tidak bisa membedakan antara Islam dengan oknum yang salah menerapkan Islam. Nah, gitu. Sehingga dia muncul fobia. Nah, gitu. Sehingga dia muncul ketakutan, sehingga dia muncul kekhawatiran. Nah, itu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin tadi itu dua kuncinya. Jalbun lil manafi, menghadirkan manfaat. Yang kedua, daf'un ya al mafasid atau daf'un anil mafasid. Jadi daf'ul mafasid atau jalbul manafi. Daf'ul mafasid itu berarti menolak, mencegah kerusakan. Jadi nggak ada ceritanya Islam itu kalau diterapkan membahayakan, nggak ada. Jadi kalau ada, nah ini makanya propaganda, ya, bahwa Islam itu kalau diterapkan akan menghancurkan NKRI, itu kan propaganda itu. Itu propaganda. Propaganda dari mereka-mereka yang anti-Islam. Karena itu biasanya kemudian bertemulah di situ. Ada kelompok non-muslim, ada kelompok sekuler, ada, nah gitu. Ketemu. Karena otaknya anti-Islam. Nah gitu loh. Sebab Islam itu sesungguhnya tadi itu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu dua. Jalbul manafi dan daf'ul mafasid. Paham sampai di sini ya? Nah, ini yang menjadi dasar apa yang kemudian nanti disebut dengan maqasidus syariah. Nah, gitu. Nah, manfaat yang diwujudkan atau dihadirkan oleh Islam itu apa saja? Nah, ini ada 4 ini kalau kita sebut. Ada manfaat ya atau maslahat yang sifatnya doruri. Doruri itu vital. Itu disebut doruri. Di mana kemaslahatan itu wajib ada. Gitu. Di mana kemaslahatan itu wajib ada, sebab kalau tidak ada akan terjadi kerusakan. Nah, itu namanya maslahat doruriyah. Gitu. Nah, di sini kemudian nanti dibagi oleh para ulama. Ya, masalah doruriyah itu mulai dari apa? Ya, ini kalau kita urai ya masalah doruriyah itu. Mulai dari pertama hifdzuddin, menjaga agama. Negara wajib menjaga agama. Agama siapa? Rakyat. Nah, itu bagian dari maslahat. Yang kedua, ya, kemudian nanti menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Harta wajib dijaga. Hartanya siapa? Hartanya rakyat. Nah, itu yang disebut hifdzur ra'iyah tadi, menjaga rakyat itu. Apa yang harus dijaga? Agamanya, hartanya, apalagi? Ya. Hifdzu al-aqli. Akalnya harus dijaga. Ya kan? Itu bagian dari ya, menjaga rakyat. Terus setelah hifdzul aqli apalagi? Hifdzu ya
An-nasli, menjaga keturunan. Keturunannya harus dijaga. Ya, ini hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul akli, hifdzul nasli. Terus lagi misalnya ya hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwanya, nyawanya, ya kan? Nah, ini terus hifdzul karamah, menjaga kehormatannya, gitu. Nah, hifdzul mal, ya hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul akli, hifdzul nasri, hifdzul nafsi, hifdzul karamah. Ya, udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus ada lagi hifdzul amni, menjaga keamanannya. Ya. Itu udah 7. Terus apa lagi? Terakhir itu namanya hifdzud daulah. Nah, ini termasuk menjaga negara. Itu. Ya, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzul nasli, hifdzul nafsi, hifdzul karamah, hifdzul amni, hifdzud daulah. Ada 8. Itu yang disebut dengan ya siyanatul qiyam al-ulya lil mujtama. Menjaga nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur di dalam masyarakat. Nah, itu. Ini bagian yang disebut dengan maslahat atau maqasid syariah yang sifatnya daruriyah, vital. Kalau ini tidak ada atau hilang maka hancur. Agama nggak dijaga, rusak. Ya kan? Harta nggak dijaga, rusak. Akal tidak dijaga, rusak. Jiwa tidak dijaga, rusak. Ya, gitu. Kemudian keturunan juga begitu. Kemuliaan, kehormatan, keamanan, dan seterusnya tadi. Termasuk negara. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana menjaganya? Kan tadi itu negara kan disebutkan di situ hifdzur ra'iyah. Jadi negara punya kewajiban, punya kekuatan yang kedua. Kekuatannya itu apa? Menjaga rakyat. Rakyat dijaga dari apa? Ini tadi. Agamanya dijaga. Dari apa agamanya dijaga? Dari dirusak agama. Entah itu dengan gerakan murtad atau misalnya sekularisasi. Itu bagian dari menjaga agama. Ya kan, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap agama itu bagian dari hifdzu. Artinya negara harus mengambil tindakan keras. Itu bagian dari hifdzuddin. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan hifdzur ra'iyah tadi. Bagaimana negara menjaga rakyat. Termasuk hifdzul mal. Bagaimana hifdzul mal? Ya, ada maling, ya, kemudian ditangkap, dihukum, ya, mulai dari kalau nanti dipotong tangannya, termasuk juga kalau koruptor, itu hifdzul mal. Makanya ketika justru negara ya 10 tahun kemarin itu melakukan katakanlah perampokan besar-besaran, korupsi besar-besaran, dan itu dilakukan berjamaah. Ya kan, karena dipakai untuk saling menyandra. Nah, ini kan gila sekali. Maka yang kebongkar kemudian berapa itu? Ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan triliun. Ya kan? Nah, itu ya, coba bayangkan. Jadi itu yang kemudian disebut dengan kleptokrasi. Ya. Kleptokrasi itu ya penguasa semuanya itu adalah maling. Ya kan? Jadi karena penguasanya ini semuanya maling maka disebut kleptokrasi. Nah, gitu. Karena semuanya maling isinya. Ya kan? Nah, ini yang bikin pusing kemudian kan penguasa berikutnya kan. Gitu. Ya, karena maling semua. Ternyata ya itu kalau diangkut kena semua itu. Dari ujung ke ujung karena semuanya maling. Ya kan? Itu namanya kleptokrasi. Nah, itu. Tapi itu harus dilakukan untuk apa? Tadi hifdzul mal. Kalau tidak, dan itu kan bayangkan ya, baru dengan seorang Purbaya yang begitu rupa saja sudah luar biasa. Kebongkar ya kan? Macam-macam tadi. Nah, itu contoh. Itu. Ya, ini contoh. Kemudian berikutnya hifdzul akli. Bagaimana hifdzul akli? Menjaga akal.
Khamr diharamkan, narkoba, ya kan? Itu semuanya bagian dari ketika itu ditegakkan, akal rakyat itu akan terjaga. Gitu. Nah, kalau narkoba, terus bagaimana kalau orang itu kecanduan game? Kecanduan misalnya yang lain misalnya gitu. Sehingga loh itu nanti ada hubungannya. Ya kan? Ada hubungannya nanti dengan ini apa namanya? Kaitannya dengan neuroscience ya. Nah, itu nanti urusannya orang neuroscience. Tapi itu nanti ada hubungannya. Jadi ketika orang itu sudah kecanduan, edit ya pada perkara-perkara yang negatif tadi itu dampaknya nggak bisa mikir, ya, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir cemerlang, tidak bisa berpikir yang apa namanya baik lagi, ya, akibat dari. Nah itu kaitannya dengan hifdzul akli. Bagaimana menjaga akal supaya akal itu tetap produktif, gitu. Supaya akal itu, jadi kalau itu dijaga semua, masya Allah nanti akan lahir kembali generasi-generasi yang luar biasa seperti di masa lalu, ya kan? Coba ini sedikit contoh saja ya. Jadi kemarin itu kita ngirim delegasi, ya, cerdas cermat anak SMP, anak apa maat itu tingkat SMP kan di Melbourne itu. Ya ada namanya Mayfest mereka bikin. Jadi anak-anak itu mengalahkan lawan-lawannya dengan skor telak. Jadi mereka dapat skor 400 sekian. Sementara lawannya itu 100 sekian, kan telak kan. Ada yang cuma dapat 50, ada yang cuma. Sampai membuat takjub dewan jurinya itu pada mendatangi itu. Gimana caranya kalian belajar di pesantren kalian? Kok bisa begini? Ya kan? Nah, kuncinya sebenarnya apa? Kuncinya itu di kebiasaan bagaimana menggunakan kekuatan hafalan tadi. Nah, itu yang sekarang ini sudah hilang di dalam proses pendidikan. Itu yang kita yakini. Kalau dulu ulama-ulama itu bisa hebat seperti itu karena selain atmosfer juga pembiasaan. Ya kan? Atmosfer di lingkungan pendidikannya tadi dan dibiasakan dengan kebiasaan menghafal. Karena kalau dia sudah semuanya ada di kepalanya kan tinggal ngeluarin. Iya kan? Tinggal ngeluarin gitu. Nah masalahnya kalau nggak ada hafalannya apa mau dikeluarin? Nggak bisa. Jadi jawabannya yang diberikan sama anak-anak itu bukan hanya jawabannya saja, tapi mereka bisa menyampaikan dalam bahasa Arabnya dengan tepat. Nah itu yang membuat kemudian akhirnya banyak yang takjub ketika melihat itu karena tadi hifdzul akli, bagaimana kita menjaga akal tadi. Nah, itu. Nah, di Maat kan nggak ada yang main game, nggak ada yang pegang HP, nggak ada yang lihat televisi, nggak ada, ya kan? Nah, itu. Kemudian berikutnya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana caranya menjaga keturunan supaya keturunan itu betul-betul nasabnya jelas? Maka zina diharamkan. Ya kan? Hal-hal yang terkait dengan itu haramkan. Nah termasuk nanti ya kan ada antum pernah lihat itu ada satu orang pendonor sperma kemudian dipertemukan dengan apa namanya anak-anak yang hasil donor spermanya itu berapa itu? Nah, coba bayangkan kalau kayak begitu kebayang gitu ya. Ya nggak jelas. Kemudian berikutnya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka ketika ada orang membunuh, jadi ada larangan membunuh jiwa. Ketika orang itu membunuh, maka dia kena kisos dan seterusnya. Itu enggak seperti hari ini, nyawa itu harganya murah sekali. Ya kan? Nah itu hifdzun nafsi. Itu termasuk bagian dari hifdzur ra'iyah. Kemudian hifdzul karamah. Bagaimana menjaga kehormatan. Tidak boleh menuduh orang lain berzina, ya, tidak boleh menuduh. Termasuk di dalam kasus persidangan atau di pengadilan itu ada kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, ini termasuk hifdzul karamah. Al-aslu apa? Bara'atu dhimmah. Nah ini.
Jadi hukum asal bara'atu dzimma, orang itu dinyatakan tidak bersalah. Al-aslu bara'atu dzimma, hukum asal orang itu dinyatakan tidak bersalah. Sampai kemudian terbukti nanti kesalahannya itu di pengadilan. Itu. Berarti apa? Sebelum orang itu dibuktikan bersalah di pengadilan, maka dia tidak boleh dituduh bersalah. Itu termasuk bagian dari kehormatan. Ya kan? Jadi menjaga kehormatan itu bukan hanya misalnya perempuan diwajibkan menutup aurat. Tidak hanya itu. Termasuk kemudian tidak boleh menuduh orang melakukan zina. Tidak hanya itu. Termasuk tadi bagaimana ketika orang itu, jadi ketika Islam itu menerapkan kaidah al-aslu bara'atu dzimma. Kalau di dalam konteks hukum positif di Indonesia itu asas praduga tidak bersalah. Nah, itu. Jadi asas praduga tidak bersalah itu namanya al-aslu bara'atu dzimma. Nah, kemudian berikutnya adalah hifdzul amni, menjaga keamanan. Menjaga keamanan itu seperti apa? Termasuk ya ketika ada buhut, ketika ada teror, ya kan? Begal, ya. Mulai dari begal harta sampai begal, ya kan, pernah kan ada begal yang perempuan itu kan, ya tahu sendiri lah, mungkin pernah membaca kan itu termasuk hifdzul amin itu. Nah kemudian ada hifdzud daulah, terakhir itu adalah hifdzud daulah, ya. Hifdzud daulah itu artinya negara itu harus dijaga dari apa? Nah, itu dari buhut dan sebagainya. Itu bagian dari menjaga ya apa yang menjadi hak-haknya rakyat tadi itu. Nah, kemudian berikutnya itu nanti ada maqasid tahsiniyah. Tahsiniyah itu terkait dengan akhlak, adab. Ya. Itu tahsin. Jadi misalnya ya kalau kita melakukan perbuatan itu tidak diwarnai dengan akhlak, tidak diwarnai dengan adab, kira-kira bagaimana? Nah, maka supaya indah, maka kemudian ada hukum-hukum terkait dengan akhlak dan adab tadi. Itu untuk mentahsin, memperindah. Gitu. Nah, itu bagian dari maqasid tahsiniyah. Gitu. Ya, bagian dari maqasid tahsiniyah. Nah, ini. Termasuk misalnya kalau kita wudu, itu juga bagian nanti wudu taharah, itu bagian dari maqasid tahsiniyah. Kebersihan, kesucian. Makanya kan orang Islam itu ya, meskipun dia kulitnya gelap gitu, tapi karena sering wudu, sering mandi kan, jadi kan kelihatan ya bersinar, munawwar katanya, ya bersinar. Nah ini ya. Ini. Kemudian berikutnya masalah takmiliyah. Apa masalah takmiliyah atau maqasid takmiliyah? Takmiliyah itu menyempurnakan. Begini, ketika Islam itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, Islam itu tidak hanya melarang di ujungnya. Misalnya contoh ya, tadi kita sudah bicara maqasid daruriyah. Contoh misalnya begini, zina. Zina itu dilarang. Tapi kalau zina tok yang dilarang, sementara yang bisa mendorong orang untuk berzina tadi nggak dilarang, kira-kira berhasil tidak larangan zina? Tidak akan berhasil. Ya, makanya zina dilarang, pintu-pintu untuk menuju zina itu dilarang. Misalnya apa? Membuka aurat, khalwat, ya. Kemudian tontonan ya, tontonan pornografi, pornoaksi, itu semuanya dilarang. Maka kemudian pintu zina ketika ditutup, semuanya nanti itu sudah ditutup dari ujungnya. Ujungnya ditutup, kemudian ujung sini juga ditutup. Sehingga begitu orang itu berzina, ketika ujung-ujung tadi sudah ditutup, maka hukuman untuk orang yang melakukan zina itu keras. Dicambuk,
dirajam. Itu ibaratnya sudah ditutup masih, kata orang Jawa itu bedol. Ya. Apa itu bedol itu bahasa Indonesia? Ya, atau berowot. Jadi enggak bisa diterjemahkan. Jadi sudah ditutup semua, dia masih lewat lubang semut tadi loh. Dia masih ibaratnya begitu. Sudah nggak ada lubang, udah ditutup semua itu. Dia lewat lubang semut. Nah, itu makanya disebut berowot itu kalau orang Jawa itu. Iya. Gitu. Bedol atau berowot tadi. Nah, itu. Karena sudah nggak ada lubang, udah ditutup semua. Maka ketika dia melakukan seperti itu wajar kalau hukumannya keras. Gitu loh. Tindakannya keras itu wajar. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh kejam sekali ya, orang berzina dirajam, kejam sekali ya, orang berzina itu dicambuk, nggak berberi kemanusiaan. Itu karena dia melihat pintu-pintunya kebuka semua. Tapi kalau pintunya sudah ditutup semua, orang itu masih berzina, orang akan bilang, oh keterlaluan dia nih. Ya kan? Sekarang kan kebalik, hukumannya yang disalahkan, dianggap tidak berperi, karena ini bertentangan dengan tadi itu. Semuanya dibuka, ya wajar orang kemudian menyimpulkan begitu. Tapi kalau semua ditutup, lalu kemudian hukuman tadi ditegakkan, orang kan memahami, oh ini logis. Karena orang ini keterlaluan. Gitu, sungguh terlalu. Nah kalau sekarang kan lebih banyak, ibaratnya kan orang yang jeleknya, orang yang jahatnya itu lebih banyak daripada yang baik. Jadi akhirnya apa? Orang yang baik ini seperti asing. Nah itu, makanya kemudian orang yang baik tadi jadi, wah tadi itu kan ketika ada hukuman seperti itu, kemudian dilihat sebagai sesuatu yang dianggap tidak berperi kemanusiaan, dianggap yang keterlaluan, dianggap yang macam-macam. Karena dunianya tadi itu, ya itu berbeda. Nah, tapi ketika ini ditutup dari ujung ke ujung, maka ketika itu ditegakkan, maka jawabannya ya pasti akan berbeda. Orang pasti akan memahami bahwa itu memang harus. Gitu. Dan bahkan sebaliknya mereka melakukan pelanggaran tadi itu sebagai sesuatu yang keterlaluan. Nah, itu namanya takmiliyah. Ya, itu namanya maslahat takmiliyah atau maqasid takmiliyah. Gitu. Nah, kemudian ada maqasid hajiyah. Apa itu maqasid hajiyah atau maslahat hajiyah? Kemaslahatan yang dibutuhkan. Contoh misalnya begini. Antum misalnya safar. Coba seandainya antum itu tidak boleh melakukan qashar, tidak boleh melakukan jamak, betapa repotnya. Iya kan? Nah, maka ketika antum diberikan kebolehan rukhsah untuk mengqashar, untuk menjamak, itu merupakan kemaslahatan yang antum butuhkan. Gitu loh. Misalnya tidak ada air, antum boleh tayamum, itu maslahat hajiyah. Coba kalau nggak ada air, terus antum disuruh wudu pakai air, nggak boleh tayamum. Atau misalnya pas junub, nggak boleh tayamum, harus pakai air. Mau cari air di mana? Wong tidak ada air. Nah, maka di situ itu namanya maslahat hajiyah. Artinya Islam memberikan itu sebagai bentuk kemaslahatan yang memang dibutuhkan, gitu loh. Jadi itu kemaslahatan yang dibutuhkan. Itu namanya maslahat hajiyah atau maqasid hajiyah, gitu. Ya, banyak. Antum misalnya tidak bisa sholat sambil berdiri. Kalau mungkin nanti sudah ada masalah di pengapuran tulang macam-macam, nggak bisa sholat sambil berdiri. Coba kalau nggak boleh sholat sambil duduk, wah jadi nggak sholat, ya kan? Kalau misalnya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, harus berbaring, terus nggak boleh sholat sambil berbaring, nggak sholat akhirnya, gitu. Nah ini contoh. Maka kemudian rukhsah tadi itu adalah bagian dari maslahat hajiyah, maslahat yang dibutuhkan, gitu loh. Ya, dan itulah hebatnya Islam ya. Baik, nah itu gambarannya ya. Nah kita kembali
ke pembahasan kitab tadi. Jadi itu gambaran tentang kekuatan yang kedua yang disebut dengan kuwatu khifdir ra'iyah. Nah, kemudian samratuha ada. Buahnya apa? Kalau kekuatan yang kedua tadi itu dijalankan, imaratul mamlakah, maka negara, ya, kekuasaan tadi itu akan imarah, akan hidup, akan makmur. Makmur dengan apa? Ya kebaikan. Coba bayangkan tadi, kalau agama dijaga, harta dijaga, akal dijaga, keturunan dijaga, jiwa dijaga, kehormatan dijaga, keamanan dijaga, negara dijaga. Makmur, itu namanya imarah. Ya, imarah itu al-mamlakah. Jadi negaranya makmur, ya kan? Nggak ada yang ada masalah harta, tidak ada yang punya masalah terkait dengan pembunuhan, tidak ada yang punya masalah dengan ini, makmur, gitu loh. Nah itu samrahnya, itu buahnya. Nah gitu ya. Ini. Kemudian al-quwah salisah, kemudian kekuatan yang ketiga apa? Quwwatus syaja'ah. Kekuatan syaja'ah, keberanian. Jadi penguasa harus punya keberanian. Ya, jadi kalau ada koruptor, ya siapa saja mau. Jadi kalau di luar negeri kan begitu ya. Jadi mau mantan presiden, mau mantan perdana menteri. Di Malaysia itu kan mantan perdana menteri Najib itu kan di penjara dia, ya kan? Di Indonesia saja mantan presiden itu nggak ada yang di penjara karena ada filosofi mendem jero, jadi mikul dhuwur mendem jero katanya itu, ya mikul dhuwur, ya maksudnya tetap harus dihormati, mendem jero, kesalahan-kesalahannya jangan diungkap-ungkap. Gitu. Itu yang kemudian dipakai. Ya, karena filosofinya begitu, maka jadi penguasa itu ada yang aji mumpung. Karena kalau dia menjadi penguasa, ada namanya ya punya hak kekebalan, nah, gitu kan. Nanti setelah berkuasa, dia nggak bisa diapa-apakan. Nah, itu masalah. Makanya kan kemudian muncul kan tuntutan dari ahli-ahli hukum itu. Ya kan, dari UGM, dari mana-mana itu kan ada tuntutan. Sebab kalau dia melakukan kejahatan seperti itu, ya, baik itu terkait dengan pidana, ya maupun yang lain, ya maka akan diikuti kan. Kemudian akhirnya orang kemudian nanti berpikir udah nggak masalah. Yang penting jadi penguasa dulu, nanti mau melakukan apa saja aman, nah, kan begitu jadinya. Ya kan kacau. Ya, itu yang jadi masalah kemudian. Nah, itu maka penting penguasa itu punya namanya quwwatus syaja'ah, kekuatan keberanian. Wasamratuha fil muluk, apa buahnya di dalam konteks kekuasaannya tadi? As-sabat, maka pemerintahnya nanti akan kokoh, gitu loh. Pemerintahnya akan kokoh, gitu, ya kan? Makanya kan kemarin kasus Agustus kemarin itu kan sebenarnya percobaan. Ada yang menyebut itu percobaan kudeta, gitu, ya kan? Percobaan kudeta. Ada yang mengatakan begitu. Ya meskipun kemudian gagal, ya, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah percobaan kudeta yang gagal. Ya, tapi itu kan sebenarnya tadi samrohnya toh. Nah mestinya harus dievaluasi kenapa samroh itu muncul. Maka quwwatus syaja'ahnya yang harus dibangun. Gitu. Jadi mereka-mereka yang punya atau mereka-mereka yang terlibat di situ tadi itu, yaitu yang harusnya disikat, ya kan, supaya kemudian kekuasaannya tadi itu menjadi sabat, menjadi kokoh, nah, gitu. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya wafil jundi, selain kepada kekuasaannya tadi, wafil jundi, kalau penguasanya tadi itu punya syaja'ah, quwwatus syaja'ah, maka bukan hanya kepada kekuasaannya saja, tetapi wafil jundi, pada tentaranya al-iqdam. Jadi nggak ada nanti tentaranya yang balelo, nggak ada. Ya, nggak ada polisinya yang balelo, nggak ada. Kenapa? Karena penguasanya punya quwwatus syaja'ah. Nah itu, ya kan? Ini, ya. Nah itu gambaran yang kita bisa pelajari terkait dengan
sifat hilm tadi itu. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat menarik yang di sini kita bisa pelajari ya, yang di halaman 111 ya, wa kana yuqalu laisal halimu man idza dulima halima hatta idza qadara intaqama. Jadi bukan termasuk orang yang halim, orang yang punya sifat hilm adalah ketika orang itu didolimi, ya. Jadi idza dulima halima, ketika dia didolimi, dia itu menahan marahnya tadi itu, hatta idza qadara, sampai akhirnya ketika dia punya kemampuan intaqama, dia membalas. Itu bukan halim. Jadi yang disebut orang yang punya sifat hilm itu apa? Orang yang bukan hanya bisa menahan marah, tapi pada saat dia punya kekuatan untuk membalas, dia memaafkan. Itu namanya halim, gitu loh. Makanya di sini walakinnal halima, tetapi yang disebut dengan halim itu adalah man idza dulima halima, yaitu orang yang ketika dia didolimi, dia masih bisa menahan jiwanya dari kemarahan tadi itu, hatta idza qadara, sampai ketika dia mampu, afa, dia kemudian memaafkan. Gitu loh. Jadi makanya dua tadi ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi kadhiminal ghaidha bisa menyembunyikan marahnya, kemudian yang kedua wal afina anin nas. Itu. Jadi kalau orang itu pada saat didolimi dia sabar, bisa menahan marahnya, tapi begitu dia punya kekuasaan dia membalas, itu namanya bukan halim. Ya, halim itu adalah orang yang ketika dia didolimi dia bisa menahan amarahnya, pada saat dia punya kekuatan untuk membalas dia maafkan. Nah, itu namanya halim. Ya. Sekarang sudah jam 5.43. Ya, tinggal sedikit lagi. Silakan kita mungkin cukupkan sampai di sini materi kita. Ya, kalau nanti ada pertanyaan masih ada waktu sedikit. Ya, silakan.